Penting nggak sih bisa ngebut dalam posisi mundur? Ada banyak mobil yang bisa kalian pilih jika membicarakan mobil tercepat di dunia. Namun, jika mobil tercepat di dunia dalam posisi mundur, saya baru ketemu satu aja. Well, di video kali ini saya akan membahas sebuah pabrikan mobil listrik super yang bisa mundur dengan kecepatan 275 km per jam. Gak usah berlama-lama lagi, inilah Rimac Nevera. Seperti biasa, nggak lengkap rasanya membahas mobil tanpa tahu sejarahnya. Rimac Automobili didirikan pada tahun 2009 oleh seorang insinyur muda asal Kroasia yang bernama Matt Rimac. Awalnya perusahaan ini dimulai sebagai proyek pribadi di garasi Matt, yang berfokus pada modifikasi mobil klasik menjadi kendaraan listrik. Kala itu Rimac bukanlah nama besar yang kita kenal sekarang, melainkan sebuah perusahaan kecil dengan mimpi dan inovasi gila dari seorang pria yang berambisi mengubah dunia otomotif. Pada tahun 2009, umur Matt masih 19 tahun. Kalau kita umur 19 tahun lagi ngapain ya? Di umur yang masih muda belia, ia mulai merubah sebuah mobil BMW E30 tua tahun 1984 yang biasa ia pakai untuk drift dan juga balap, untuk dikonvert menjadi kendaraan listrik. Karena beberapa saat sebelumnya, mesin dari mobil ini mengalami kerusakan parah, dan mesin tersebut tidak bisa diperbaiki. Untuk membeli mesin baru, dan membuatnya memiliki performa seperti sebelumnya, benar-benar membutuhkan waktu dan uang yang sangat banyak. Ketimbang melakukan hal yang sama, dan ujung-ujungnya rusak lagi. Matt memutuskan untuk mengkonvert mobilnya menjadi mobil listrik. Secara teori, mobil listrik memiliki tenaga dan torsi yang instan, yang memang cocok untuk sebuah mobil drift. Setelah pengerjaan kurang lebih setahun, mobilnya pun rampung. Namun ia kurang puas dengan hasilnya. Menurut Matt, mobil ini berat, kurang bertenaga dan jarak tempuh yang kurang jauh. Setelah itu ia memutuskan untuk membuat sebuah tim dengan orang-orang yang paham betul bagaimana mekanisme mobil listrik. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Mobil BMW Electric Convert pertama buatan Matt pun akhirnya selesai dan diberi nama Green Monster. Mobil ini punya tenaga di kisaran 593 daya kuda dengan torsi gila di kisaran 900 Nm. Ia dapat melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,3 detik dengan top speed di kisaran 280 km per jam. Yang membuat mobil ini mendapatkan predikat sebagai mobil elektrik tercepat di kategori A. Nah, setelah sukses dengan mobil pertamanya, akhirnya Matt Rimac berpikir untuk membuat mobilnya sendiri, tidak lagi mengkonvert mobil yang sudah ada. Matt akhirnya memulai proyek ini. Pada tahun 2011, Rimac Concept One diperkenalkan pada ajang Frankfurt Motor Show, dan mobil ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi mobil listrik tercepat di dunia. Ia memakai baterai dengan tipe lithium iron phosphate yang diproduksi oleh Sony, dengan daya mencapai 92 kWh. Baterai ini mampu bertahan hingga jarak 349 km dalam sekali cas, dan dalam pemakaian normal ya. Concept One memiliki output hingga 1224 daya kuda, dan torsi di kisaran 1600 Nm. Ia dapat melesat dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik saja, dengan top speed di kisaran 340 km per jam. Tentu, dengan pemakaian maksimal, membuat baterai akan menjadi cepat habis. Mobil ini sukses mendapatkan perhatian dari media. Ia terjual sebanyak 8 unit. Setelah kesuksesan Concept One, Rimac meluncurkan mobil berikutnya, yakni Rimac C2. Diperkenalkan pada tahun 2018, Rimac C2 adalah evolusi dari Concept One, dengan lebih banyak tenaga, teknologi yang lebih canggih, dan desain yang lebih aerodinamis. Mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 1914 daya kuda dan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 1,85 detik. Rimac C2 menjadi salah satu mobil produksi tercepat dan terkuat di dunia kala itu. C2 juga dilengkapi dengan teknologi otonom tingkat 4 yang membuat mobil bisa mengemudi sendiri dalam situasi tertentu. Baterai yang digunakan juga memiliki jarak tempuh lebih dari 550 km sekali cas, menjadikannya tidak hanya cepat, tetapi juga praktis untuk penggunaan sehari-hari.
Rimac juga telah menarik perhatian beberapa pemain besar dalam dunia otomotif. Pada tahun 2021, Rimac berhasil mengakuisisi sebagian besar saham Bugatti, yang mengarah pada pembentukan Rimac Group. Ini menunjukkan bagaimana Rimac bukan hanya sebuah perusahaan otomotif, tetapi juga inovator yang membentuk masa depan mobil mewah dan supercar. Mereka juga menjadi pemasok teknologi untuk berbagai produsen mobil ternama di dunia. Nah, pada tahun 2021, Rimac memperkenalkan Nevera. Mobil ini bukan hanya sekedar kendaraan listrik biasa, tetapi sebuah masterpiece dalam dunia teknologi. Ia adalah gabungan antara kecepatan, kecanggihan dalam sebuah mobil listrik masa depan. Dari segi desain, Nevera memiliki penampilan yang benar-benar mencolok, dengan garis-garis aerodinamis dan penggunaan bahan ringan seperti serat karbon. Mobil ini nggak cuma punya tampang cakep, tapi juga efisien dalam hal aerodinamika. Desain bodinya dapat memaksimalkan keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas, yang membuat mobil ini tetap stabil pada kecepatan tinggi. Nevera dibekali dengan 4 motor listrik yang masing-masing terpasang di setiap roda, yang menghasilkan total tenaga di angka 1914 daya kuda dan torsi di kisaran 2360 Nm. Ini si edan ya torsinya. Ia punya baterai dengan kapasitas 120 kWh, yang membuat Nevera mampu melaju lebih dari 550 km per jam dalam sekali pengisian dan sekali lagi dalam kondisi wajar. Nah, yang membuat mobil ini masuk dalam kategori hypercar sudah pasti performanya, karena ia mampu melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 1,8 detik. Dan faktanya, angka ini sangat sulit didapatkan oleh mobil dengan pembakaran dalam. Hypercar seperti Jesko, Wayara, atau McLaren Speedtail nyatanya masih bermain di 2, sekian detik. Gak cuma itu, Nevera mampu mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 400 km per jam. Dan ia juga bisa ngebut dengan cara mundur di kecepatan maksimal 275 km per jam. Nah, ini yang menarik. Ini adalah hal yang membedakan dan menjadi nilai lebih dari kendaraan listrik jika dibandingkan dengan mobil pembakaran dalam. Karena sistem motor listrik itu dapat bekerja dalam 2 arah. Jadi, mobil listrik sebetulnya bisa maju dan mundur dalam kecepatan yang sama. Hal ini menjadikan Nevera sebagai salah satu mobil produksi massal tercepat di dunia, dengan sistem penggerak all-wheel drive dan teknologi kontrol traksi yang canggih. Rimac Nevera memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa di segala kondisi. Kalau ngomongin tentang kenyamanan dan teknologi, Rimac Nevera dilengkapi dengan sistem infotainment yang lengkap dan super canggih, seperti layar sentuh besar yang dapat memberikan informasi jelas tentang mobil ini dan bisa tersambung dengan handphone sang pengemudi. Ya, khas mobil listrik lah ya. Namun seluruh kemewahan ini dipadukan dengan interior yang mewah dan elegan. Kalau ngomongin harga, Rimac Nevera dijual dengan harga 2,4 juta dolar atau sekitar 36 miliar rupiah, menjadikannya sebagai salah satu mobil paling eksklusif dan mahal di dunia. Dengan harga yang fantastis, kabarnya Rimac akan memproduksi Nevera secara terbatas. Hingga saat ini, Rimac Automobili telah memproduksi dan mengirimkan lebih dari 150 unit Nevera ke seluruh dunia, dan permintaan terus meningkat. Tentu aja, Rimac Nevera bukan satu-satunya supercar listrik di pasaran. Mobil ini harus bersaing dengan beberapa pesaing hebat seperti Tesla Roadster dan Lotus Evija yang sudah punya nama dan jam terbang tinggi. Bahkan ya, Rimac saat ini harus berhati-hati terhadap mobil listrik buatan Tiongkok yang semakin hari memberikan kejutan di dunia otomotif dengan inovasi-inovasi gila mereka. Dengan sumber daya yang besar, pabrikan asal Tiongkok sudah menjadi pabrikan yang ditakuti oleh pemain lama di dunia otomotif. Secara performa, Rimac Nevera mungkin akan bisa bersaing dengan hypercar pembakaran dalam. Terlebih, semakin banyak pabrikan juga membuat mobil yang serupa. Mobil listrik saat ini tidak lagi hanya tentang kecepatan dan performa,
Ini adalah bukti bahwa mobil listrik masa depan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu mengungguli mobil berbahan bakar konvensional dalam hal performa dan teknologi. Ya, meski siapapun juga tahu, secara feeling, suara raungan dari mesin mobil pemekaran dalam itu nggak akan ada yang bisa ngalahin. Kalau disuruh milih sih, saya pribadi lebih memilih mobil biasa ya ketimbang mobil listrik. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Well, sekian video kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.